Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yang tentunya masih di channel yang sama. Kali ini saya akan berbagi tentang tutorial Microsoft Excel lanjutan dari video-video sebelumnya. Bagi Anda yang baru melihat atau baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Tinggalkan komentar jika ada pertanyaan terkait video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung menuju ke laptop. Oke, seperti biasa sudah saya siapkan satu file sebagai bahan praktek video kali ini. Kali ini saya akan membahas 3 rumus penting yang ada di Excel. Ini juga sering biasanya dipakai untuk pengerjaan Microsoft Excel. Yaitu ada con, A, conif, dan conifs. Sebelum kita melanjutkan praktek, sedikit saya bahas tentang apa itu con A, conifs, dan conifs. Jadi con atau con A ini menghitung jumlah data yang kita seleksi yang ada di file. Jadi semisal kita seleksi ini, berarti jumlah datanya ini kita bisa hitung. Sama juga dengan penomoran ini. Ini kan sebenarnya juga fungsinya mengetahui berapa banyak jumlah data yang ada di daftar ini begitu. Itu juga sama fungsinya untuk rumus con dan con A ini. Jadi fungsi dari con dan con A adalah untuk menghitung jumlah data yang ada di sini. Untuk selanjutnya conif. Dalam bahasa Inggris ini kan ada dua kata, yaitu count sama if. Jadi count itu menghitung, if jika. Jadi fungsi rumus count if ini sendiri adalah dia akan menghitung jumlah data dengan sebuah syarat. Syaratnya itu apa? Nah, ketika di sini saya contohkan sampo, maka kita pilih di sini, pilih ring dulu di sini di mana yang ada samponya. Nah, jadi conif itu sendiri dia akan menghitung ketika syarat terpenuhi. Jadi berapa banyak data sampo yang ada di file ini begitu ceritanya. Selanjutnya ada conifs. Conif plus s di belakangnya. Itu juga memiliki konsep yang sama dengan conif. Cuma bedanya conifs itu memiliki lebih dari satu syarat, satu kondisi yang harus dipenuhi. Jadi ketika kalian ingin menghitung suatu data dengan lebih dari satu syarat, maka conif plus s lah yang harus dipakai. Jadi sedikit penjelasan beberapa rumus Microsoft Excel tadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih memahaminya, mari kita langsung cobakan saja. Jadi yang saya katakan tadi, con atau con A ini berfungsi untuk menghitung jumlah data yang ada di file. Nah, jadi saya contohkan, nanti dibedakan sendiri ya, perbedaannya con sama con A. Con sama dengan con buka kurung, misalkan jumlah data stok saya hitung, tutup kurung, enter, 9. Apakah benar 9? 1, kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dan juga bisa dilihat di sini. Sedangkan con E buka kurung, saya pakai stok ini lagi, tekan enter, tetap 9. Jadi fungsinya con sama con E itu tetap 9. Tapi beda halnya ketika
count itu kita pakai ke sel atau ke kolom yang isinya bukan angka, maka hasilnya 0. Jadi ketika kita menggunakan count dan kolom atau ring yang dipakai itu bukan berisi angka, ketika kita hitung maka hasilnya 0. Dia tidak kebaca, dibaca 0 karena isi data sel kolom yang kita hitung itu bukan berisi angka tapi berisi huruf. Jadi lebih tepat ketika kita akan menghitung jumlah data yang isinya itu huruf, yang lebih tepat itu adalah menggunakan count E. Coba kita count E, kita pilih ringnya, tutup kurung, enter. 9. Sudah bisa dimengerti perbedaannya, sudah bisa dipahami perbedaannya. Jadi count itu sendiri bisa dipakai untuk menghitung jumlah data yang isi datanya itu angka atau integer, dan count E juga bisa menghitung angka atau integer. Tapi count itu tidak bisa kita pakai ketika ingin menghitung jumlah data yang isi filenya itu adalah string atau bukan angka. Itu tidak bisa kita menggunakan count. Tapi yang lebih tepat kita menggunakan count E. Oke, lanjut kita ke count if sekarang. Count if itu seperti apa? Sama, count if itu menghitung jumlah data, tapi perbedaannya di sini pakai if, yaitu dengan syarat. Jadi saya contohkan syaratnya di sini adalah sampo, maka ring yang tepat yang ada isi samponya adalah data barang. Saya coba, kita ketikkan sama dengan count if buka kurung ring yang akan dijadikan data pilihan, dalam hal ini adalah data barang. Jadi kita pilih ringnya, data barang sebagai ring, kemudian koma, kemudian kriteria yang ada di ringnya itu tadi. Ya, saya pilihkan ada sampo, tutup kurung, enter. Oh, ada 3. Jadi count if dari sampo itu ada 3. Kita bisa buktikan ada sampo 1, sampo 2, sampo 3. Jadi benar ada 3 sampo di sini. Jadi semisal kita mau hitung berapa jumlah sabun yang ada di data, kita bisa langsung ubah di sini. Oh, jumlah sabun juga ada 3. Semuanya serba 3. Pasta gigi pasti ada 3. Jadi saya buatnya acak begini. Nah, bisa dipahami apa fungsinya count if? Nah, jadi menghitung data berdasarkan satu syarat. Oh ya, sama seperti sebelumnya di video-video sebelumnya, ini isinya kan sel itu, tapi isinya syarat sabun. Ini juga bisa kita tuliskan begini, sabun. Nah, di sini perbedaannya. Di sini perbedaannya, tapi ini sama sebenarnya. Nah, cuma di sini bedanya kita menggunakan langsung di rumusnya, maksudnya ngetik langsung di rumusnya. Tapi kalau semisal kita pakai isi sel, maka lebih enak. Ketika kita mau merubah, ya sudah di sini saja langsung. Kita ganti sampo misal, sudah langsung ada 3. Berarti jumlah sampo yang ada di data itu sebanyak 3. Selanjutnya count if, sama konsepnya dengan count if yang tanpa s, cuma bedanya count if yang plus s di belakang itu memiliki lebih dari satu kondisi, lebih dari satu syarat. Nah, dalam hal ini saya kasih 2 syarat. Ada sampo yang terletak pada ring data barang,
ada besar yang terletak pada ukuran. Untuk penulisannya, untuk penggunaan dalam rumus bisa kita mulai dengan sama dengan count if s buka kurung, ini langsung diminta kriteria ring. Nah, kriteria ring itu apa? Nah, di sini data barang. Kebetulan kriteria ring data-data kumpulan sampo, kumpulan data ada di data barang. Kita pilih, kita seleksi ring dulu, ring 1, kemudian koma, pilih kriteria 1, koma. Nah, kriteria ring 2 ada di ukuran, pilih seleksi sel kriteria ring 2, koma, nah, kemudian pilih kriteria 2. Nah, tutup kurung, enter. Ternyata di sini dihasilkan 1. Berarti jumlah dengan kriteria sampo dan yang besar itu ada 1 di sini. Ini ada sampo besar, ini 1. Ada juga sampo sedang, tidak termasuk. Sampo kecil juga tidak termasuk. Berarti sampo besar itu ada 1. Demikian tutorial penggunaan count, count A, count if, sama count ifs. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tinggalkan komentar jika ada pertanyaan terkait video ini. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.